di akademi kepolisian itu rata-rata yang masuk di situ anak-anak polisi. Kan ngeri. Karena bapaknya kan punya kuasa. Dan akhirnya terjadi kan bapaknya kasih ajudannya buat anaknya misalnya kayak begitu. Akhirnya kan pertempuran antar ajudan di lapangan. Ya kan, akhirnya anaknya kan jadi spoiled kan. Ketika mereka lagi liburan mukul orang sembarangan. Akhirnya bapaknya kan karirnya kan jadi terhambat karena masuk di sosial media akhirnya. Prof pengen tanya ya Prof ya. Saya dan saya rasa banyak orang lihat profesor itu, walaupun Prof adalah seorang ekonomis, tetapi kita melihat Anda itu sebagai seorang yang penuh dengan wisdom, kehikmatan, ya. Apa yang Prof suka utarakan di konten video dan segala macam itu, kadang-kadang banyak hal yang mungkin nggak necessarily harus tentang ekonomiknya gitu loh. Tapi life in general. Pengen tanya nih Prof. Prof ini berdasarkan pengalaman Prof sendiri dari kecil, atau mungkin dari orang tua punya pengajaran cara memandang sesuatu hal? Saya kira itu gabungan banyak hal, Grace. Semua itu membentuk kita kan. Tentu masa kecil ya. Saya menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah. Jadi saya harus banyak berpikir. Yang kedua, kemudian saya terbentuk dalam lingkungan yang sangat beragam. Sangat beragam. Dan sangat ekstrim beragamnya gitu ya. Yang ketiga, ketika saya sekolah, saya juga melakukan eksplorasi gitu ya. Saya eksplor semua. Kalau di Indonesia kan kumpulan fakultas. Kalau di luar negeri itu kan universitas itu kan kampus kita bisa lihat di tengah-tengah ada lapangan di tengah, betul kan? Lapangan di tengah, bel berbunyi, rame itu orang ke tengah, semua ketemu di tengah. Ada yang bawa anjing, ada yang naik sepeda, ada yang main frisbee, ada yang pakai sepatu roda, semua ketemu di tengah terus menuju ke gedung yang dia ngambil subjeknya. Jadi kita nyebar. Nah, waktu saya ngambil master dan PhD itu saya melanglang buana kemana-mana. Jadi kawan saya ada orang physics, ada orang math, ada orang sociology, ya, ada orang psikologi, dan saya berteman dengan mereka, termasuk orang yang gender, yang bicaranya gender, termasuk orang yang bicaranya war, ya gitu ya, bicara tentang history dan sebagainya. Jadi saya melanglang buana kemana-mana, dan pada waktu itu sedang dipromosikan bagaimana menghasilkan PhD yang interdisciplinary. Nah, saya masuk di situ. Nah, jadi ketika saya masuk, tentu saja itu sekolah yang membingungkan, campur aduk. Tapi begitu saya selesai, about 5 to 10 years later on, tiba-tiba saya melihat dunia ini terang benderang begitu, terang benderang. Jadi banyak orang yang tidak melihat, saya melihat. Gitu. Ditambah lagi kemudian karena economics saya adalah behavioral, begitu ya. Jadi saya bisa melihat bahwa it is better to be reasonable than to be logical. It's better to be reasonable than to be logical. Why? Why do you say that? Kalau kita kalau kita bagi misalnya, bagi-bagian aja. Ini reasonable tuh adanya di bagi-bagian ya. Kalau tambah-tambahan normal. Misalnya kita bagi 16 dibagi 4 berapa? Kita bilang 4. Itu logical. That is logical. Math ya. Tapi kalau kita bicara, ya ini kita mau bagi warisan. Ada adik kita yang sangat tidak beruntung hidupnya. Kita sudah sangat beruntung, kita nggak perlu kok. Udahlah, yang 4 bagian saya buat dia, jadi dia dapat 8. Jadi 16 dibagi 4, itu hasilnya nggak sama. Ada yang 8, ada yang 4, ada yang 0 begitu ya. Itu reasonable. Reasonable itu ada unsur love, ada unsur wisdom, ada unsur happiness, ada unsur justice. Jadi melihat sesuatu itu tidak selalu angka begitu. Kayak tidak terlalu baku, black and white, begitu-begitu saja. Masalahnya Prof, kalau tadi Anda bilang bahwa it's better to be reasonable than logical, reasoning manusia itu kan bisa berbeda-beda nih Prof. Pasti. Ya kan? Jadi bagaimana sih kita bisa meyakinkan bahwa, oh my reasoning itu pretty good nih, pretty sharp, pretty on point. Pertama tentu saja kita harus explore. Jadi sebelum ketemu Grace, saya pelajari dulu, Grace ini siapa? Kan begitu kan. Yang paling penting itu kan kita harus bisa mengendalikan diri kan. Ya kan. Ada ini. Kecerdasan itu Grace bukan hanya IQ. Setuju. Ya. Kecerdasan itu ada juga yang disebut dengan conversational intelligence. Jadi apa yang membuat kita nyambung? Apa yang membuat dunia ini peaceful? Kan salah satunya adalah conversation kita. Narasi kita, percakapan kita. Jadi bagaimana kita menafsirkan dunia ini itu tidak semata-mata tergantung pada
sesuatu yang sudah kita punya angka, pokoknya sekian, kita nggak mau mundur dari situ. Tapi barangkali kalau saya lakukan itu, malah saya bisa menang banyak begitu. Saya bisa menang banyak. Saya memenangkan hati orang, saya memenangkan keadilan, tidurnya saya bisa enak. Walaupun saya tidak dapat apa-apa, tapi saya merasa menang begitu. Menangnya bukan masa harus uang tok. Bukan uang, bukan Tapi ada angka, hal faktor lain. bukan material. Bagaimana seseorang itu bisa terus ya, kan masih muda mungkin berpengalaman ya Prof ya pastinya, tambah tua mungkin semoga lebih hikmat ya. Gimana sih bahwa sesuatu bisa terus sharpen ya, dia punya reasoning, dia punya the way they look at things, biar jangan terlalu kayaknya kaku atau cuma sebatas begitu aja sih Prof. Ini masa kecil sebetulnya. Ya. Bisa nggak kita dari kecil tuh dilatih tuh melihat dari perspektif yang berbeda. Jadi misalnya begini, di sini ada angka 6. Angka 6. Grace lihatnya 6. Karena angkanya begitu. Tapi kan saya melihatnya 9, Grace. Itu kan perspektif. Just because you are right doesn't mean that I'm wrong. Kan begitu. Ketika kamu bilang 6 ya, saya bilang iya memang 6 begitu. Tapi dari sini saya melihatnya 9. Ya. Jadi perspektif itu kan penting sekali. Ketika kita berada di atas, kita pernah nggak di bawah? Kalau kita pernah di bawah, kita tahu perasaan orang di bawah, kita tahu apa yang membuat ini efektif apa nggak leadership kita ketika berada di atas. Jadi itu perspektif. Nah yang kedua, supaya kita bisa tetap sharp tadi, ya kita harus eksplorasi. Senang explore apa enggak? Kalau saya sih senang cari jalan baru dan itu bikin ribut terus sama keluarga. Explore tuh artinya misalnya Explore. kayak perlu belajar terus, curious ya, pengen tahu Ada terus. ada curiosity di situ, ada keinginan untuk menjelajahi dunia baru, perjalanan baru walaupun tidak menyenangkan. Menjelajahi dunia baru itu tidak menyenangkan, Grace. Waktu kita kesasar kita panik, kita bingung dan banyak orang di belakang kita, ngapain sih diajak ke sini begitu kan. Tapi sekali kita bisa lewati, kita akan menjadi orang yang paling ngerti jalan mana yang harus kita tempuh. Kata Columbus, kalau dia nggak mau kesasar, dia nggak pernah kesasar, maka Anda tidak akan pernah menemukan jalan baru katanya. Dan itu benar kan. Dia kan gagal kan ke India, tapi dia menemukan jalan baru. Dan orang kemudian bisa eksplor ke tempat itu. Jadi eksplorasi menurut saya adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah yang ketiga, eksplorasi itu ada insentifnya apa enggak gitu. Kalau nggak ada insentifnya, kamu jadi malas, ngantuk. Dan udahlah selesai. Tapi setiap saya explore, saya dapat insentif begitu. Tiba-tiba saya bisa bikin tulisan, tiba-tiba saya bisa bikin buku, tiba-tiba saya bisa dapat ide. Untuk ketemu orang baru. Ketemu orang baru. Tiba-tiba kemudian ada tawaran ini karena kita kuasai bidang ini. Tapi karena orang lain tidak explore di situ, tidak tahu area itu. Sebagai seseorang yang privilege, Ya. saya ini ya, Ya. gimana seseorang yang privilege itu bisa mencoba menyadari, mengerti perspektif dari hal lain itu. Ini sangat tergantung pada didikan orang tua kan. Saya lihat anak saya sekolah di Seattle pada waktu itu. Dia ketemu dengan orang-orang yang di Seattle semuanya mau explore baru mulai. Jadi community college di sana. Karena bridging dulu kan. Lihat, dia khawatir, dia ketemu sini. Didikan orang tuanya lain-lain yang datang ke sana. Ada orang tua yang privilege, punya anak yang privilege begitu, dia punya segalanya, dibiarkan apapun yang ingin dilakukan dan gak jadi apa-apa. Ya, bertahun-tahun gak jadi apa-apa di situ. Orang tuanya juga kelihatan ketika kita ketemu, kok ada ya orang seperti ini ya, punya duit banyak tapi nggak sama sekali nalarnya nggak ada, sama sekali dia nggak khawatir gitu terhadap anaknya bahwa ini sudah berapa tahun sekolah begitu. Nah, sementara kita kan khawatir, kita kan ajak bicara anak itu diajak bicara apa enggak? Terus pertama, yang kedua, ketika kemudian dia mulai merintis sesuatu, orang tua kan pengen agar usaha ini ada yang meneruskan, itu pastilah. Berbahagialah orang tua yang anaknya ada yang mau di situ. Banyak orang yang nggak mau sama sekali, nggak mau sama sekali, nggak mau susah, nggak mau segala macam. Kita harus syukuri dulu itu, ada yang mau meneruskan, walaupun dia punya pikirannya sendiri. Oke? Tapi orang tua yang bijak lagi adalah kasih anaknya mainan terpisah, biar dia tahu susahnya bangun usaha dari awal. Kasih dia mainan. Jadi kerja orang lain dulu atau kerja sendiri dulu? Bisa kerja orang lain, bisa juga dia mulai usaha. Dan kalau gagal, rata-ratanya baru tuh dia mulai kemudian lebih kalem. Kalau anak baru lulus kan rata-rata ngelawan semua sama orang tua, Grace. Semua saya nggak tahu kamu lewatin apa enggak masa itu. Kamu koreksi orang tua barangkali. Ya, anak saya begitu gitu, dia koreksi saya wah salah pokoknya kita semua begitu. Sampai saya bilang pusing kepala gue ini dampingin anak kayak gini ya kan. Tapi saya tahu saya punya tanggung jawab untuk membuat dia paham
untuk membuat dia punya perspektif, untuk membuat dia melewati masa-masa itu. Tetapi yang paling penting lagi adalah dia bisa nggak mengendalikan dirinya. Dia bisa nggak ngomongnya itu nice sama orang lain. Kalau dari awal dia nice, nggak nice sama orang lain, dia nggak akan jadi apa-apa. Jadi buat Prof ya, pendidikan Prof kepada anak-anak itu membimbing mereka untuk bisa belajar sendiri dulu lah intinya. Explore di dirinya sendiri. Belajar juga untuk berkomunikasi dengan tepat, itu penting sekali Prof ya. Itu berarti penting sekali. simple manners lah berarti juga bisa dikatakan ya. Mungkin satu hal yang sekarang banyak orang tidak memperhatikan, simple manners. Dan itu nggak gampang loh Grace, karena anak sekarang ini pagi jadi malam, malam jadi pagi. Kalau orang tuanya bilang kalau ayam berkokok sudah harus, jangan sampai itu rezeki jadi patok ayam, tapi anak sekarang nggak peduli, gue mau tidur pagi-pagi ya kan. Karena pagi jadi malam, malam jadi pagi kan begitu kan. Terus kemudian asik main game, ya. Dia menunggu di kantor, dia pikir kantor itu bisnisnya bisa dijalankan sama orang lain, ternyata nggak bisa kan. Sampai dia payah, dia jatuh, baru dia nangis dan kemudian dia bilang. Biasanya sih ada perubahan ketika mulai ada perubahan tahapan dalam kehidupan. Apa dia menikah, apa dia temu tantangan, apa dia punya challenge atau apa. Biarlah anak tuh belajar dulu aja di luar, apapun itu juga. Sampai dia baru sadar tuh susah dan mungkin gagal. Baru dia ada family business. Itu kan buat orang-orang yang privilege ya Prof ya. Kemarin ada satu diskusi di social media. Pas Pak Nadiem bilang, orang harus berani gagal. Banyak orang komentar kan, bilang gagal itu buat orang privilege. Menurut Prof, gagal itu apakah sebuah privilege, bisa gagal? Menurut saya semua orang berhak untuk gagal, satu. Apakah it's not privilege? Saya nggak ada kesempatan untuk gagal loh, karena saya harus berhasil terus. Karena banyak orang yang berpikir sekolah bisa menggantikan semuanya. Tapi keberanian memulai itu, kalau misalnya gini, kalau privilege kan kamu hanya meneruskan, hanya melakukan. Tapi kan bisnis itu kan ada evolusinya, nggak selalu begini terus. Begini up and down. Ketika dia down, kan kita belajar bahwa di situ ada divestasi, ada trimming, ada yang kita harus pangkas, ada yang kita harus tutup, ada yang harus kita kembangkan yang baru. Pertanyaannya adalah sebagai leader, kamu berani nggak menemukan hal yang baru? Orang tua, katakanlah keluarganya Jarum, gitu. Orang tua mewariskan rokok, Sampurna mewariskan rokok, terusin. Sampai suatu ketika dia lihat ke depan nih rokok udah nggak jadi lagi nih seperti ini. Berani nggak dia switch kemudian dia ngambil di sektor keuangan? Berani nggak dia kemudian ambil di sektor yang lain? Misalnya Grace satu ketika, kayaknya kita perlu nih bahwa kamu tidak gagal di situ, itu adalah blessing. Tidak gagal. Tapi kan dalam perjalanan tuh banyak yang meletihkan. Orang nggak nurut, kita dibentak, atau bank ternyata kemudian bicara lain, atau apa. Kan ada. Walaupun kita handle, akhirnya jadi nggak gagal. Tapi kegagalan itu bukan berarti hancur. Gitu. Kegagalan itu artinya dalam perjalanan ada hal yang kita begitu. Terus kemudian tidak sesuai ekspektasi kita. Dan kita handle emosi kita. Oke, jadi kalau kita melihat sekarang nih, kita bicara sedikit ya Prof dengan current issue, kasus yang anak pejabat ini. Tadi Prof bilang bahwa ini masalah pendidikan dari mereka kecilnya. So the problem sekarang ini, dengan apa yang terjadi dengan anak-anak pejabat-pejabat ini, apakah karena isu adalah dari orang tua? Agak susah dikatakan sekarang ini dari orang tua. Karena inilah yang disebut dengan culture, yaitu sosmed culture. Di dalam sosmed culture, hampir semua orang itu FOMO, hampir semua orang ingin terlihat kaya, bukan ingin menjadi kaya. Ini problem tersendiri nih, terutama bagi mereka yang barangkali kurang bisa mengendalikan diri dan lain sebagainya begitu ya. Sebenarnya kan kaya kan tidak perlu diomongin. Kalau diomongin malah sebetulnya kan kita tahu bahwa dia nggak kaya kan sebetulnya. Iya kan? Makanya disebut wealth is whispering. Ya, I never heard that one actually. Poverty is screaming. Okay, I heard that one, yes. Jadi kalau orang tuh teriak-teriak bahwa dia kaya, banyak duit, kaya, jangan percaya deh. Saya sih nggak percaya kayak gitu. So what kalau lu punya, ya kan? Kita ngomong sekarang masalah anak-anak pejabat ini deh, Prof. Ya kan? Mereka actually ada uang loh yang kita melihat, bukannya pura-pura nggak ada uang ya, Prof. Kenapa sih orang itu kalau mereka ada uang nih harus mengatakan pada orang lain bahwa I have money? Gini Grace, kita mesti tahu psikologinya pejabat. Pejabat itu kan adalah sebuah profesi atau sebuah pencapaian yang tidak ujuk-ujuk. Semua orang menjadi PNS itu dimulai dari hidup susah. Karena gaji PNS itu sangat rendah kalau dia baru permulaan di bawah. Beli mobil nggak bisa, buat makan traktir juga nggak bisa, pacaran juga
seadanya, semua tuh serba ada, serba seadanya begitu. Apakah dia jadi tentara, apakah dia jadi polisi, apakah dia jadi, sampai nanti ketika dia mulai pangkat menjadi perwira menengah, baru tuh mulai. Ketika dia mulai menjadi pejabat katakan eselon 3, dia baru mulai begitu. Eselon 4 masih jadi ya dalam tanda kutip lah, kecuali dia taruh di basah. Tapi sebelum sampai eselon 4 kan dia jadi dalam tanda kutip begitu ya, yang disebut sebagai pesuruhnya pejabat-pejabat eselon begitu. Fotokopi, sediain minuman, bawain tas. Itu pekerjaannya. Dan gajinya berapa? Sangat kecil. Pesta pernikahannya seperti apa? Ketika mereka mulai jadi pejabat, itu kan ketika dia punya posisi dan punya power untuk ngambil keputusan, mereka bisa menjadi kaya ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk kaya, tiba-tiba kaya. Jadi menjadi pejabat itu tidak semua tentunya. Saya juga punya banyak teman pejabat yang hidup sederhana. Pak Heru, PJ Gubernur, dia naik angkot dari Bekasi ke Jakarta begitu ya. Saya punya teman jenderal, naik kendaraan umum, jenderal bintang 1 naik kendaraan umum, rumahnya sederhana. Sehingga kita pikir kok rumahnya kayak rumah kita juga gitu kan ya. Nah, tapi ada orang yang begitu dia punya posisi, dia bisa make decision, dia bisa ngatur, dia ujuk-ujuk kaya. Nah, ini kan beda dengan orang yang memperoleh dengan perjuangan, tidak ujuk-ujuk, tetapi bertahap, step by step. Ini coba bayangin, dari level 1 tiba-tiba di level 10. Gimana nggak kaget? Ya, Terus tiba-tiba anaknya tadinya naik angkot, tadinya naik ini, tiba-tiba dia dapat mobil bagus sekali dari orang tuanya. Wisuda naik lagi dikasihnya Mercy begitu. Dia pasang di sosial media. Saya kenapa harus pasang gini? Satu contoh nih ya, anak ini dikasih Mercy nih ya. Kita nggak usah ngomong uangnya dari mana lah. Itu kan ngasih Mercy. Ya udah nikmatin aja, gue naik Mercy. Oh dia mau balas dendam dulu dong. Balas apa itu saya tanya? Karena teman-temannya selama ini kan tidak anggap dia. Jadi artinya dia lagi mau nyari validasi. Iya, dia ingin dianggap dong. Dia kan ingin dianggap. Tadinya kan gak dianggap karena bukan anak siapa-siapa, hanya jadi penonton. Dia lihat temannya seperti itu. Sekarang dia punya, dan kemudian dia bikin karena dia lihat teman-temannya juga seperti itu. Yang lain seperti itu, ada uang-uangan yang bisa dipegang begitu ya, ada kayak kipas gitu kan. Dia pegang begini. Kemudian teman-temannya sudah terbiasa keluar negeri, dia juga tunjukin, gue juga bisa keluar negeri. Jadi itu cuma buat menunjukin, buat validasi aja? Ya untuk diterima. Mereka nggak bisa puas dengan, oh gue dengan angkot, gue sana naik Mercy. Nggak bisa puas dengan titik itu. Ada sebagian orang yang memang tidak bisa seperti itu. Nggak bisa. Jadi gini, satu itu ya. Yang kedua ada dendam kan. Tadi kan saya bilang dendam ya. Apa? Gini, mereka diperlakukan tidak baik oleh atasannya. Ini persoalan juga yang terjadi. Coba bayangkan, ya saya pernah ngasih ceramah ini di Kemenlu, tapi setelah itu saya tidak diundang lagi. Ya. Karena saya ceritakan begitu ya, apa yang saya observe. Ya. Terlalu real bro. Ya terlalu real, betul. Okay. Setelah itu saya nggak diundang lagi gitu ya, karena ada yang marah. Ada seorang calon dubes yang udah dia angkat tangan dan dia marah-marah karena dia pernah jadi dubes juga. Saya bilang, jangan sampai saudara diangkat jadi dubes, nanti saudara Anda perlakukan orang itu jadi pemengut bolanya. Karena itu sudah terjadi. Dan sebelum saya bicara itu kan saya riset dulu kan, saya tanya apa sih topik yang saya mesti angkat. Karena ini kan melatih orang. Saya ajarin seperti itu, dia angkat tangan, kemudian dia marah-marah sama saya. Padahal memang dia orang yang mau saya target, begitu ya. Nah setelah itu saya tidak dipakai lagi di situ. Jadi poinnya tadi adalah di acara itu, Prof bilang masalah dendam. Dendam karena mereka diperlakukan tidak baik oleh atasannya, dan setelah itu mereka ingin menunjukkan pada orang lain, gue juga punya kok, gue juga bisa kok. Harusnya kan mereka mengatakan, one day kalau gue jadi seperti itu, saya nggak akan deh berubah itu. ya, gue empati lah, karena gue pernah mengalami punya hal empati. tersebut. Ya. Tapi ada orang yang nggak begitu, ada orang yang dia ngambil jalan pintasnya aja, singkatnya aja, sakit hati yang sangat banyak, dia tidak cukup kontrol diri, dan dia ingin tunjukkan. Apa yang orang tua harus kerjakan agar dia memberikan karena kenyamanan anak tersebut, tapi jangan sampai anak itu jadi entitled. Bagaimana itu? Ya, saya pernah punya mahasiswa, saya suruh maju satu persatu, terus saya bilang, coba pilih salah satu di antara kalian yang pengen kalian perbaiki. Boleh ya, kita bicara dari hati ke hati ya. Karena saya sebagai dosen kan juga membentuk mental mereka, bukan hanya ngasih pengetahuan gitu. Ditunjuklah satu anak begitu, perempuan maju ke depan. Terus kemudian teman-temannya bilang, maaf nih pak, dia kalau ngamuk nih galak pak, HP-nya tuh dia nggak peduli pak, HP baru dia lempar aja, dia timpuk kita, dibanting begitu, dan dia ngakuin bener. Jadi selama 6 bulan ini kamu udah berapa HP? Udah 5 HP pak rusak sama saya. Wow. HP baru semua. Iya. Akhirnya dia cerita, dia refleksi gitu, dia renungkan, terus kemudian dia bilang begini, saya sekarang ngerti kenapa saya lakukan itu.
Karena ibu saya setiap berapa menit sekali telepon saya, kontak saya. Dan kalau HP saya rusak, saya dibeliin HP baru sama ibu saya. Jadi saya kemudian berpikir, kalau begitu, kalau saya udah nggak suka sama HP ini, saya lempar juga saya dibeliin lagi yang baru. Toh ibu saya juga gelisah kalau saya nggak balas, kalau saya nggak angkat telepon. Jadi ini faktor orang tua. Ada kasus lagi yang kedua, seorang anak pergi ke pulau saya masih ingat tuh ke Pulau Bintan. Karena waktu itu kan lagi ramai habis Laskar Pelangi. Jadi saya wajibkan mereka untuk pergi ke daerah sendirian dan tidak boleh pakai uang banyak. Terus ini S2 nih. Terus kemudian setelah itu dia dalam refleksinya dia cerita, Pak saya mau cerita. Kenapa? Gini Pak, saya di taksi aja udah nangis saja. Karena sebelumnya saya udah diancam sama ibu saya. Kamu pergi juga keluar kota, kamu berhenti dari kelas itu. Bilangin sama Pak Renald, Mama gak setuju. Tapi dia lawan ibunya. Terus dia tunjukin sama saya, Pak ini Pak masalahnya. Supir taksi sampai bingung sama saya. Dan bilang mana, Neng gak usah takut, ini Bluebird aman katanya. Sampai bilang begitu supir taksinya. Enggak Pak, saya belum pernah pergi sendiri. Enggak pernah pergi sendiri. Dah. Terus Padahal S2 ya? S2. Terus kemudian pergi, dia selamat. Terus dia tunjukin, Pak ini Pak, kenapa saya nggak dikasih pergi? Ini video saya. Biasanya saya kayak gini nih. Dia trauma, begitu naik pesawat, dia trauma dengan ketinggian. Saya lihat videonya, saya tercenung begitu ya. Saya lihat, ada ya orang kayak gini gitu. Jadi dia duduk di tengah, ibunya bilang, kamu kakaknya nih duduk di sana, si ibunya di sini. Begitu pesawat itu menjelang take off, terus langsung ibunya bilang, kamu pegangin, ini sebentar lagi nih, ini sebentar lagi nih. Jadi diinduksi begitu terus menerus, dihipnotis sama ibunya seperti itu. Karena ibunya panik kan. Dan anaknya tak lama kemudian screaming begitu. Itu mengerikan. Bikin orang semua panik di pesawat gitu ya. Kaget lihat ada anak perempuan seperti itu. Jadi dia di pesawat, dia duduk di sebelah orang. Terus dia bilang, Pak, maaf Pak, saya boleh nanya. Kenapa Dek? Pak, maaf ya nanti kalau saya teriak-teriak di sini. Loh kenapa kamu? Saya nggak berani Pak dengan ketinggian. Loh kenapa kamu pergi? Kamu nama siapa? Sendiri. Kenapa kamu pergi sendiri? Ceritalah dia di kelas saya begitu. Yoh ini saya ngerti. Kan mereka pernah baca buku saya 30 paspor dan sebagainya. Oh Pak Renald pantes ya. Udah kamu ngobrolin sama saya. Diajak ngobrol sampai anak itu lupa. Dan akhirnya dia bisa landing dengan selamat di Pulau Belitung itu. Setelah itu pulang juga diajak ngomong orang di sebelahnya. Dan setelah itu dia tidak punya lagi penyakit itu sampai hari ini. Dan terus kemudian dia bilang, Mama titip salam buat Bapak. Kita kan mendidik orang, Grace. Mendidik masa depan orang. Bukan saya ngasih buku teks, chapter sekian-sekian, kamu harus hafal semua. Terus kemudian hidupnya tidak berubah. Gitu. Jadi artinya saya punya tindakan yang penting daripada ucapan saya. Iya. Oke. Jadi harus berikan anak-anak tantangan, harus berikan anak-anak ketenangan, harus berikan cari jalan agar anak itu punya kekuatan. Tapi gimana sih sampai jangan to the point? Itu kan sangat spesifik example-nya Prof ya. Yeah. Oke. Gimana caranya kita mau kasih untuk kenyamanan, jangan sampai to the point sampai spoiling them. Memang ada constraint di situ ya. Semakin ini orang tua juga khawatir jangan sampai anak gua kenapa-napa di jalan, pastilah seperti itu. Tetapi menurut hemat saya orang tua juga harus kenal watak anaknya. Anak kan harus dibekali kemampuan. Kalau dia lagi kesulitan atau apa dia tahu caranya. Dan surprisingly anak-anak kan sebetulnya punya otak. Tuhan kan kasih dia pemahaman, kasih dia sesuatu. Maka cara terbaik adalah ajarkan anak itu agar dia tahu bagaimana kalau situasi darurat dia hadapi. Dan orang tua kan tidak selamanya ada dengan anak. Jadi itu yang anak-anak harus punya kemampuan itu. Jadi ada harus pengajaran tentang independensi ya Prof ya? Iya, independen, betul. Tapi Prof setuju nggak misalnya contohnya orang tua kasih anak-anak barang-barang mewah? Ada batasnya. Tidak boleh semuanya. Berikanlah mereka modal, jangan berikan mereka semua konsumsi. Tentu anak-anak juga boleh dong berhak menikmati. Masa nggak boleh? Dia berhak dong menikmati, mau konser, dia mau suka, dia punya uang. Kita kasih gaji dia yang benar begitu. Dia punya uang saku. Ya, tapi harus dibatasi dong, harus punya tanggung jawab juga. Jadi saya pernah bikin konten judulnya Strawberry Parenting, Strawberry Parents. Jadi ternyata di balik setiap strawberry generation itu ada strawberry parents. Jadi rupanya bapaknya yang mudah cemas, bapaknya atau ibunya barangkali ya yang berlebihan terhadap anaknya begitu. Jadi
orang tua juga harus bisa mengendalikan diri, harus bisa mendidik anaknya dengan baik. Misalnya sekarang begini, Grace, di akademi kepolisian itu rata-rata yang masuk di situ anak-anak polisi. Kan ngeri. Karena bapaknya kan punya kuasa. Dan akhirnya terjadi kan bapaknya kasih ajudannya buat anaknya misalnya kayak begitu. Akhirnya kan pertempuran antar ajudan di lapangan. Ya kan, akhirnya anaknya kan jadi spoiled kan. Ketika mereka lagi liburan mukul orang sembarangan. Akhirnya bapaknya kan karirnya kan jadi terhambat karena masuk di sosial media akhirnya. Jadi orang tua juga harus bisa mengendalikan diri dan membekali anaknya menjadi anak baik. Yang kedua, jangan selalu mewakili pikiran anak-anak bahwa anak-anak harus menjadi sesuatu seperti orang tua. Keliru lah. Setiap anak yang dilahirkan itu mempunyai talent yang tidak sama, mempunyai panggilan tidak sama. Dia ketemu orang di luar sana tiba-tiba dia punya ketertarikan pada hal itu. Dan itu jauh lebih sehat kalau dia melakukan sesuatu yang dia meaningful bagi dia.